Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas satu saham yang di-request oleh teman kita, yakni adalah Widodo Makmur Unggas Tbk dengan kode emiten WMUU. Saham yang satu ini di-request oleh teman kita karena dia merequest laporan keuangan kuartal keempat daripada WMUU ini yang udah dirilis loh teman-teman. Kalau saya lihat sendiri sih, ini kinerjanya dari tahun ke tahun selalu bagus ya, selalu ada laba. Inilah tujuan perusahaan didirikan, yaitu untuk mendapatkan laba, dan WMUU ini menjalankan tugas yang diberikan para pemegang saham, yakni mereka menghasilkan laba yang cukup besar sampai mereka bisa masuk ke dalam watchlist saya pada bulan April tahun 2022. 15 menit lagi akan dibuka pasar ya, jadi saya akan mentargetkan video ini panjangnya sekitar 8 menit ke atas, jadi nggak terlalu panjang teman-teman. Kita akan membahas perusahaan yang satu ini. Pertama, kita lihat dulu sejarah daripada WMUU ini sampai bisa masuk ke dalam watchlist bulan April tahun 2022. Kita lihat pertama sejarah daripada mereka. Kalau kita lihat, ternyata perusahaan ini tidak terlalu lama juga dibangunnya. Tepatnya mereka dibangun pada tahun 2015 dan terus bertumbuh sampai tahun 2022 sekarang. Jadi kalau bisa dibilang bahwa umur mereka ini belum mencapai satu dekade. Masih sangat muda untuk perusahaan ini. Perusahaan ini by the way ya teman-teman, ini merupakan perusahaan daripada mantan direksi Bank Mandiri. Yap, benar. Direksi Bank Mandiri ketika beliau masih menjadi direksi Bank Mandiri, dia pastinya mendapatkan banyak sekali pelajaran dan juga bagaimana cara menjalankan bisnis sampai akhirnya beliau membangun Widodo Makmur Unggas Tbk atau WMUU ini. Jadi tidak perlu diragukan bagaimana kinerja daripada WMUU ini. Sekelas Bank Mandiri loh yang menghandle perusahaan WMUU ini. Jadi tidak heran kalau mereka bisa mendapatkan laba. Apalagi mereka bergerak di bidang konsumen ini yang tentunya dibutuhkan oleh orang banyak. Sampai potensi ekspor pun besar untuk produk ayam ini teman-teman. Karena 90% pasar daging yang ada di dunia itu 90%-nya adalah daging ayam. Jadi bisa dibilang bahwa setiap daerah kita itu peternakan ayam itu pasti mendominasi. Di Singkawang sendiri juga banyak banget peternakan ayam. Kalau dihitung-hitung sih bisa sampai ratusan peternakan ayam. Karena di ruang lingkup saya pun itu udah ada puluhan. Apalagi setiap orang yang ada di Singkawang. Jadi pasti karena banyak pemain di sana, karena memang pasarnya sangat besar teman-teman. Termasuk WMUU ini, mereka bergerak di berbagai bidang bisnis yang bergerak di bidang peternakan ayam ya. Jadi tidak ada peternakan lain kita lihat di sini. Nggak ada kayak Java kan ada peternakan sapi, lalu ada lagi peternakan ikan. Tapi untuk WMUU ini 100% bergerak di bidang unggas, yaitu ayam itu sendiri. Mereka bergerak di bidang peternakan pembibitan ya yang ada di Yogyakarta. Daerah khusus, daerah istimewa. Sama seperti saham IS yang membangun hotel di sana sih, bukan peternakan tapi ya tetap di Yogyakarta juga. Lalu bisnis kedua mereka yakni adalah peternakan komersial broiler. Ya, ini untuk daging ayam. Lalu ada lagi yang bergerak di bidang feed mill yaitu pakan ternak untuk ayam pastinya. Dengan pembenihan juga ada untuk mendapatkan telur yang berkualitas untuk dapat dijadikan day old chicken, lalu menjadi ayam broiler. Lalu ada peternakan lapisan juga ada, lalu ada lagi rumah potong hewan. Jadi dari pas masih telur sampai pun dijadikan potongan lalu di packing itu semuanya dijalankan oleh WMUU ini. Mereka sangat suka dengan bisnis ayam ini karena ya mungkin ada prospek yang bagus sehingga mereka belum tertarik untuk masuk ke peternakan hewan lainnya. Mereka ada beberapa produk seperti yang tadi feed mill, yaitu memproduksi pakan ayam, bukan pakan sapi loh. Jadi cuma ada ayam aja, lalu ada produk mereka daging ayam yang jadi dari tadi. Lalu ada broiler komersial, ini juga daging sih. Lalu ada lagi telur komersial. Lalu yang terakhir ada day old chick, ini beberapa produk mereka. Jadi day old chick ini gunanya apa sih? Apakah kita bisa langsung makan? Enggak ya teman-teman ya. Day old chick ini itu biasanya dibeli oleh para peternak. Seperti mungkin ada beberapa dari kenalan saya yang mungkin membeli day old chick ini dari perusahaan WMUU ataupun dari perusahaan lainnya, tapi WMUU ini ada memproduksinya. Dari produk inilah nanti day old chicken ini akhirnya dibesarkan secara mandiri oleh beberapa peternak yang bisa dibilang peternak lain selain WMUU ya. Jadi mereka membantu
wirausaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi ini salah satu langkah yang dapat membangun komunitas masyarakat itu lebih kuat, karena mereka berbagi cuan. Jadi kalau misalnya mereka tahan DOC ini hanya untuk mereka sendiri, nanti para peternak lain gimana? Dapatnya dari mana? Nggak mungkin dong harus bikin sendiri, karena itu pastinya lebih memakan biaya, memakan tempat untuk pembibitan dan lain-lain, sehingga para peternak lebih memilih membeli DOC ini daripada perusahaan-perusahaan yang sudah terjamin kualitasnya. Karena begitulah, maka WMU ini termasuk perusahaan yang cukup baik untuk terhadap komunitas. Corporate social responsibility-nya saya sangat suka. Pastinya setiap perusahaan juga harus melakukannya supaya dapat membantu kepada masyarakat dapat bertumbuh, sehingga konsumsi masyarakat juga dapat menguat, dan akhirnya ini juga berlangsung dengan baik bagi para perusahaan. Ya, demikianlah cara sirkulasi daripada keuangan daripada perusahaan. Mereka memberikan gaji, mereka memberikan produk, dan mereka memberikan produk yang dapat meningkatkan produktivitas daripada masyarakat. Nanti masyarakat mendapatkan untung daripada gaji ataupun produk daripada perusahaan. Nah, akhirnya daripada masyarakat ini memakai ekonomi mereka itu untuk memberi produk-produk daripada perusahaan-perusahaan lain, bukan hanya ayam. Nanti perusahaan lain yang lain itu mungkin seperti perusahaan sepeda motor. Nah, akhirnya mereka mendapatkan cuan karena konsumsi masyarakat berputar, dan akhirnya perusahaan daripada sepeda motor juga mungkin beberapa daripada direksi komisarisnya pasti makan ayam dong. Nah, belinya dari perusahaan WMUU juga. Dan lainnya, demikianlah roda ekonomi berputar. Dan tentu saja WMUU itu melihat ini sehingga mereka sangat memperhatikan ekonomi daripada masyarakat. Nice. Jadi untuk prospek bisnis daripada WMUU ini bagaimana? Pastinya cerah dong. Dari cara mereka menjalankan bisnis udah bagus banget. Jadi masa depannya pasti bagus banget. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan juga. Sama seperti WMUU ini dan perusahaan-perusahaan bagus lainnya. Cakep. Jadi teruskan untuk prospek bisnisnya bagus teman-teman. Karena bergerak di bidang konsumen yang dibutuhkan oleh orang banyak. Apalagi bentar lagi Ramadan nih. Lebaran, sehingga konsumsi akan semakin tinggi, dan tentunya WMUU ini sudah siap untuk mendapatkan cuan daripada konsumsi masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat pemegang saham daripada WMUU ini dengan porsi masyarakatnya sebesar 23%. Cukup standar, bagus juga. Lalu PT Widodo Makmur Perkasa memegang 67%. Kalau kita lihat pemegang saham mayoritas ini sih nggak ada berita-berita negatif sih. Aman-aman aja. Jadi langsung aja kita masuk ke key statistik untuk melihat kenapa WMUU ini bisa masuk ke dalam list bulan April tahun 2022. Kita lihat fundamentalnya, operating profit bagus banget, lebih besar daripada net profit. Berarti penjualan ayamnya, pakannya, DOC-nya bagus banget. Dengan valuasinya PER-nya 9,1. Ya, ini alasan utama kenapa mereka masuk watchlist. Dengan PBV 1,5 tapi nggak masalah, PER-nya masih bagus. Operating profit margin 10%. Nice, net profit margin 6%. Standar aja, dengan quick ratio-nya 131%. Lalu belum pernah bagi dividen sih sejak IPO tahun 2021. Mungkin belum, karena potensi besar akan bagi, karena ini perusahaan bagus banget. Lalu dengan turnover hari ini 3,2 M. Jadi semua standar saya 4 itu dilibas habis sama WMUU, sehingga mereka bisa masuk ke dalam watchlist. Dari kasus hukumnya yang lumayan bersih, lalu PR-nya lumayan bagus, lalu rasio daripada likuiditasnya juga bagus, lalu PR-nya juga bagus. Ini menjadikan WMUU salah satu pilihan yang paling tepat untuk bersaing dengan JPFA yang juga masuk ke dalam list loh. Selamat untuk WMUU, teruskan kinerja yang bagusnya dan selalu berbagi kebaikan kepada sesama, sehingga kebaikan akan terus bertumbuh dan semakin membesar. Demikian pembahasan daripada WMUU dan juga beserta laporan kuartal keempatnya yang bagus banget, yang bergerak di bidang produsen unggas, produsen pakan ternak unggas, dan semuanya unggas yang sangat ahli dijalankan sehingga dapat mendapatkan cuan dengan PER di bawah 10 kali masuk ke dalam list. Dan tentu saja ini menarik bagi teman-teman yang request kemarin, karena memang bagus banget, saya setuju. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.